أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد والشكر لله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله الذي لا نبي بعده القائل في حديثه الشريف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Para sahabat kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, semoga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dan keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita terhindar dari wabah penyakit virus corona. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari edisi yang sebelumnya, yaitu edisi yang ke-22 di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan ini. Di edisi yang ke-23 tentunya dari Fikih Siam, kita akan membahas tentang, masih berkisar tentang zakat, tapi kita akan melanjutkan tentang al-anwa' allati tajibu fiha zakah. Apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jenis-jenis apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya? Ada 5 al-anwa' allati tajibu fiha zakah khamsatu asya'. Yang wajib dikeluarkan zakat ada 5. Yang pertama an-ni'am, binatang ternak. Nah, binatang ternak. Apa saja binatang ternak itu? Al-ibil, unta, al-baqar, sapi, kerbau kah atau sapi kah? Nah, itu yang sejenisnya. Dan ghanam, kambing ataupun yang sejenisnya, kabsh, domba. Nah, ini yang wajib dikeluarkan zakat. Yang pertama binatang ternak. Tapi selain daripada itu tidak. Ayam misalnya tidak wajib dari zakat, ataupun binatang-binatang ternak yang lainnya selain daripada yang 3 jenis ini. Kemudian yang kedua az-zahabu wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Nah, di sini ada dikiaskan juga berkaitan dengan emas dan perak ini yang diwajibkan zakat. Selain daripada emas dan peraknya juga adalah yaitu al-awraq al-maliyah ataupun al-banknot. Al-awraq al-maliyah ini para ulama, jumhurul fuqaha, yarawna wujub az-zakah fil awraq al-maliyah li'annaha halat mahallud dhahab wal fiddah fit ta'amul wa yumkin sarfuha bil fiddah biduni asrin falaysa minal ma'qul ay yakuna ladan nas sarwah minal awraq al maliyah wa yumkinu sarf nisabuz zakah minha bil fiddah. Para sahabat yang dirahmati Allah, kertas-kertas berharga, artinya dokumen-dokumen berharga, kertas-kertas berharga yang ada di bank, al-banknot misalnya. Nah, ini juga dianalogikan seperti dengan al-dhahab wal fiddah, emas dan perak. Itu jenis kedua. Kemudian yang ketiga arudut tijarah. Arudut tijarah yaitu barang dagangan. Kita berdagang, barang dagangan kita wajib kita keluarkan zakat. Seperti yang syarat wajibnya yang bagaimana kita keluarkan, yang kemarin kita sudah bahas di edisi yang sebelumnya, yaitu jangan lupa sudah sampai nisab dan haul,
sudah cukup nisab dan haul. Artinya sudah lebih daripada 85 gram emas dan haulnya 1 tahun. Ya, maka dari barang dagangannya kita keluarkan zakat. Kemudian yang keempat, al-mi'dan war-rikaz. Al-mi'dan war-rikaz, yaitu barang tambang, hasil bumi. Ya, termasuklah hasil bumi ini adalah yang wajib dikeluarkan, yaitu harta karun. Kalau kita bahasa kita, harta karun, yaitu ketika kita menemukan harta karun, maka dari harta karun yang kita dapatkan itu dikeluarkan juga zakatnya. Kemudian yang kelima, az-zuru' wath-thimar. Yang terakhir yaitu pertanian. Kalau kita seorang petani, ya, kita punya pertanian, ladang pertanian, ya, sawah misalnya, korma dan lain-lainnya, pertanian juga wajib mengeluarkan zakat, tetapi cukup harus sampai nisabnya dan haul. Nah, zakat pertanian ini juga sama dengan buah-buahan, ya, buah-buahan. Maka disebut az-zuru' wath-thimar, ya, pertanian dan buah-buahan. Jadi itu ada 5. Ada 5 jenis-jenis yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, selain daripada itu, ini terjadi di zaman kita sekarang kontemporer, yaitu mengeluarkan zakat profesi. Apakah dibolehkan mengeluarkan zakat profesi? Karena tidak termasuk dari yang 5 hal ataupun 5 jenis yang wajib dikeluarkan zakat. Nah, tetapi zakat profesi ini ulama-ulama kontemporer itu membolehkan, walaupun ada sedikit perdebatan oleh para ulama, tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama kontemporer membolehkan zakat profesi. Zakat profesi ini maksudnya adalah kita bekerja selain daripada 5 jenis tadi itu, ya, kalau kita bukan petani, ya, kalau kita bukan bekerja di yang punya tambang tadi kan, kemudian kita juga bukan peternak, ya, kemudian kita tidak punya emas dan perak, ya, maka dari gaji yang kita terima sebagai seorang karyawan misalnya, gaji yang kita terima, ataupun kalaulah karyawan biasa mungkin tidak sampai nisab selama 1 tahun, haulnya sampai 85 gram emas, maka profesi-profesi yang di atas itu, misalnya yang tenaga-tenaga skill, tenaga-tenaga profesional, itu mungkin gajinya sudah berlebihan, ya. Artinya lebih daripada 85 gram emas kalau dihitung 1 tahun, ya, lebih pemasukannya itu sampai 40 juta, 45 juta lebih tadi, ya, atau 47 juta, tergantung berapa gram harga emas, ya. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah. Misalnya kalau yang kerja di pengeboran minyak itu gajinya besar, sebagai teknisi, sebagai engineer, sebagai dokter, sebagai manajer yang lainnya yang profesinya dengan dibayar gaji besar, ya, lebih dari 85 gram emas nisabnya dalam 1 tahun haul, kalau dihitung maka dikeluarkan 2,5% dari gajinya itu. Nah, ini disebut dengan zakat profesi. Maka para ulama membolehkan. Cara membayarnya bisa dikeluarkan setiap bulan, karena kita takut kalau 1 tahun nanti uangnya habis, maka dikeluarkan setiap kita terima gaji, dikeluarkan 2,5% dari gaji kita. Nah, begitu seterusnya. Jadi dihitung juga nanti sampai 1 tahun. Jadi dia tidak menunggu untuk sampai 1 tahun, karena ditakutkan uangnya habis nanti kalau tunggu 1 tahun. Nah, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah jadi zakat profesi, ya.
Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir ada yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan orang-orang yang berhak masrafuz zakah. Masrafuz zakah ini tusrafuz zakah lil asnaf ats-tsamaniyah. Kita ketahui ada 8 asnaf yang berhak mustahik untuk menerima zakat. Jadi zakat yang kita keluarkan itu tidak boleh sembarang-sembarang orang yang kita kasih, tetapi harus 8 asnaf tadi ini. Siapa saja seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yaitu surah Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Itu yang pertama, untuk orang fakir. Nah, kemudian wal masakin, untuk orang-orang miskin, wal amilin, orang amil yang mengurusi zakat. Kemudian wal muallafatu qulubuhum, yaitu muallaf yang hatinya sudah senang dengan Islam, ya, yang baru masuk Islam, ya, ataupun hampir-hampir sudah masuk Islam, ya, artinya sudah dekat sekali dia dengan Islam, ya, ini termasuk muallafatu qulubuhum, ya. Kemudian fir riqab, riqab ini pembebasan budak yang sekarang tidak ada lagi perbudakannya. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, ya, tentunya orang yang berhutang di sini bukan hutangnya untuk maksiat, ya, tetapi hutang untuk kehidupannya, untuk dia biaya anak sekolah, misalnya dia tidak mampu, ya, untuk menghidupkan dirinya, ya, orang yang berhutang. Wa fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Nah, memang ini ada sedikit perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan berjuang jalan Allah ini. Ada yang mengartikan memang berjuang di jalan Allah ini adalah orang yang berperang di medan perang. Ada juga orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah orang-orang yang kehidupannya itu benar-benar untuk agama Allah Subhanahu wa taala, diberikan untuk perjuangan Islam, misalnya mengurusi anak-anak yatim, orang-orang yang mengurusi masjid, orang-orang yang mengurusi yayasan-yayasan Islam. Nah, ini juga sebahagian ulama mengatakan ini fisabilillah, ya. Tetapi mayoritas ulama mengatakan fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah di medan perang. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-8, Ibnu Sabil. Nah, jadi Ibnu Sabil ini adalah orang yang musafir, melakukan perjalanan, ya. Di dalam perjalanan dia singgah di satu tempat, kemudian dia tidak sanggup lagi untuk melangsungkan perjalanannya, maka dia boleh diberikan zakat. Jadi ada 8 asnaf yang boleh kita berikan dari zakat harta kita. Demikian mungkin di edisi yang akan datang kita akan bahas lagi tentang zakat, tetapi khusus tentang zakat fitrah. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohon nasihat Marsafwan bin Abdul Wahab untuk dimaafkan. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.